Good morning, God's beloved. Wah, saya udah orang GBC nih ya. Cara menyambutnya udah GBC banget ya. Wah, luar biasa. It's good to be back here again. Ya, benar-benar saya merasa memang tempat ini selalu seperti sebuah rumah bagi saya. Ya, kenapa? Karena di dalam rumah saya tidak perlu acting seperti orang lain. Saya cukup perlu tampil apa adanya ya. Saya harap saudara yang mungkin hari pertama untuk datang ke sini bisa merasakan hal yang sama juga. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tuan rumah, Pastor Yudi dan pastor-pastor yang ada di tempat ini. Anda luar biasa sekali. Dan juga para leader yang sudah luar biasa bekerja bersama-sama di dalam rumah ini. Jadi saya percaya ada berkat yang besar. Hari ini Tuhan sudah taruh untuk kita nikmati bersama-sama. Saya sudah excited banget untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Jadi gini, saudara. Sebenarnya saya mau sharing tentang apa yang kita lihat dengan apa yang tidak kita lihat, saudara. Karena minggu lalu, Pastor Fedri juga baru menyampaikan ada 12 pengintai. Mereka melihat hal yang sama. Tapi satu dipenuhi dengan iman, satu lagi dipenuhi dengan ketakutan. Hari ini sepertinya senada, saudara. Kenapa? Karena memang betul saat kita mematok hidup kita itu dengan apa yang kita lihat dengan mata, itu memang sangat terbatas. Ya, kalau saudara nggak percaya, coba saudara lihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Apa yang saudara lihat hari ini? Saudara seiman. Ada pastor di depan. Ya, lihat kiri, pastor lagi. Lihat kanan, ada pastor lagi. Belakang, mirip pastor. Depan, atas, cari-cari pastor. Itulah yang saudara bisa lihat. Apakah itu luas? Sangat-sangat kecil. Betul nggak? Pandangan kita sangat-sangat terbatas. Saudara katakan, Pastor, saya bisa pantau loh lokasi rumah saya saat ini dengan cara pasang CCTV. Oke, silahkan. Pasang aja 1 juta CCTV. Tapi waktu Anda pantau, Anda bisa pantau berapa layar? Ya kan? Sekalipun seorang presiden, ya dia harus dengar dari laporan. Dia nggak bisa dengan mata sendiri untuk melihat ke lapangan. Bagaimana kalau laporannya salah, saudara? Nah, itulah yang terjadi dengan 12 pengintai. Ya, dan hari ini saya mau tegaskan kembali, ya, ini judul hari ini ya, What we see created by what we don't see. Apa yang kita nggak lihat itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Apalagi kalau kita lihat kehidupan para rasul, ya, rasul-rasul itu mengalami, mereka harus menghadapi orang-orang yang baru percaya, itu dengan background mereka yang latar belakangnya itu berbeda-beda. Sangat berbeda. Ada yang menganggap setelah terima Yesus, mereka harus pelihara tradisinya. Ada yang menganggap begitu saya terima Yesus, saya tinggalkan tradisinya. Hanya karena itu pun bisa berantem, saudara. Ya kan, cocoknya begini dong, ya kan. Pastor serahkan ke saya hari ini mau perjamuan kudus dulu atau khotbah dulu atau terserah. Luar biasa GBC. Tidak masalah dengan itu. Ya, kalau di gereja mungkin yang pada umumnya menjaga tradisi, enggak salah sih ya. Cuman rasanya, oh harusnya perjamuan dulu, ini pastor dari mana? Ujuk-ujuk tiba-tiba enggak perjamuan, gitu kan? Nah, jadi beda-beda, ada yang malah gereja yang tidak setiap minggu, saudara. Tapi hari ini yang kita mau bahas adalah, jangan melihat apa yang kita lihat. Karena kalau kita membahas apa yang kita lihat, kita punya persepsi beda-beda, betul enggak? Kita punya potensi untuk saling berdebat, dan tidak ada titik temunya, sehingga orang percaya cuma perlu satu, firman Tuhan, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sumber bagi kita, makanan bagi kita. Tapi makanan yang tidak terlihat. Tapi itu bisa menghasilkan, termanifestasi sampai kelihatan, saudara. Makanya, what we see created by what we don't see. Ini sebenarnya dari satu ayat, ya. Nanti kita lihat. Sekarang saya mau lihat, kita sama-sama lihat di 2 Korintus 4 ayat 18. Ini adalah kata-kata dari Rasul, ya. Yang mereka sebenarnya sudah banyak persoalan lah. Korintus ini gereja yang saudara tahu sendiri. Mengerikan juga ya, sudah terima Yesus, kemudian latar belakang mereka ini sudah percaya tapi hidupnya masih aneh-aneh. Bagaimana kalau Rasul menjalankan panggilannya, berbicara dan memberitakan Injil, dan orang sudah terima, waktu membangun hidup para jemaat itu, Rasul itu cuma melihat pakai mata. Discourage. Benar nggak teman-teman? Benar nggak, saudara? Kadang-kadang kita kalau mengandalkan pandangan mata kita, kadang-kadang kita merasa discourage. Tapi bisa juga encourage. Bisa juga. Ya, tergantung apa yang kita lihat, kan begitu.
Makanya kalau kita melihat sesuatu kejadian, mungkin kejadian bagus kita semangat. Kejadian sesuai harapan kita semangat. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau kejadiannya tidak sesuai harapan kita? Seringkali kita langsung sepertinya, apa salah nggak ini? Apa yang saya harus lakukan? Kayaknya saya salah ini, harus dibetulin gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kehidupan orang percaya itu, kalau dia tidak tahu, ada satu fitur orang percaya, ada satu fitur yang dia jarang pakai, yaitu melihat yang tidak kelihatan. Itu fitur yang dia nggak pakai. Orang percaya tidak ubahnya dengan orang tidak percaya. Fitur yang dia pakai hanya yang kelihatan mata aja. Padahal kita punya ekstra fitur yang tidak ada di orang dunia, yaitu melihat yang tidak kelihatan, saudara. Kita lihat, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Betul, karena kalau dia perhatikan terus yang kelihatan, discourage, tinggalkan pelayanan, saudara. Betul nggak? Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini satu statement yang sangat luas, saudara. Kalau kita bahas tentang iman ya, saudaranya. Abraham pun dijanjikan bahwa dari keturunannya, bukan keturunan-keturunan, tapi dari keturunannya, akan datang Mesias, kan begitu kira-kira ya. Yaitu Yesus, kita tahu semua. Pertanyaannya, sampai dia tutup mata dan mati, apakah matanya melihat Yesus itu lahir? Tidak. Dan Yesus itu adalah pribadi yang punya kehidupan kekal, dari kekekalan dia masuk ke dunia. Dan ini sesuatu yang tidak kelihatan, tapi sesuatu yang kekal. Janji Tuhan itu sebenarnya kekal, tapi kita nggak kelihatan saat ini. Kalau sudah termanifestasi ya sudah kelihatan gitu loh. Tapi sekalipun sudah termanifestasi, itu kalau sudah termanifestasi, misalnya contoh ya, orang sakit nih, dia klaim kesembuhan karena dia dengar khotbah dari pastor ya, kemudian dia dengar Injil, kemudian memerdekakan dia, kemudian dia percaya, dia terima kesembuhan ilahi. Akhirnya secara kasat mata, mata bisa melihat tubuhnya sudah sehat, betul kan? Pertanyaannya, kekal nggak yang kelihatannya, walaupun sehat? Suatu hari pasti mati juga, saudara. Orang yang bahkan Yesus membangkitkan Lazarus 2000 tahun yang lalu. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Pertanyaan saya, Lazarus sudah mati belum hari ini? Sudah mati juga. Artinya apapun yang saudara rindukan, saudara merasa saya bergumul deh, saya minta sama Tuhan, saya klaim gitu. Sampai itu jadi kenyataan pun matamu bisa melihat, tetap kalau sudah bisa lihat sementara. Ngeri ya. Sampai kita minta sesuatu, Tuhan sudah penuhi, sudah jadi kelihatan mata, saya mau katakan, itu jadinya sementara, saudara. Loh, jadi apalagi, pastor? Ada sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang tetap kekal. Berarti tugas orang percaya itu sepanjang hidup dia, itu nggak selesai. Setuju nggak? Karena yang tidak kelihatan itu tidak terbatas. Jangankan perkara surgawi, saudara. Perkara duniawi saja, berapa banyak saudara bisa habiskan duit dalam satu hari? Katakan saudara sangat diberkati, sangat kaya hari ini, triliuner. Saudara dikasih uang tak terbatas, mau makan apa? Mau makan apa sehari? Saya dengan teman baik saya nih, Pak Edi ya dari Medan, kita nggak tahu gimana pas beliau dari Medan datang ke Jakarta juga, saya juga di waktu yang sama. Jadi kemarin kita ambil waktu 1 harian kayak pacaran gitu ya. Jalan terus, mau makan apa? Kita dikasih jatah makan yang tidak terbatas pun, kitanya yang terbatas, betul nggak? Ini perkara duniawi loh. Perkara duniawi loh. Saudara gimana bisa memahami perkara surgawi? Tidak kelihatan dan tidak terbatas pula. Kita di duniawi ini aja nggak bisa menikmati seluruh dunia. Hari ini apa yang kita nikmati di Jakarta, kita nggak tahu ada apa di Eropa, ada apa di Jepang. Saudara mungkin pernah ke sana, tapi kan hari ini saudara di sini. Iya kan? Di sana lagi ada acara tuh, tapi kan saudara di sini, nggak bisa kan? Saudara punya uang, mau hari ini juga terbang ke sana, ya kan harus pakai prosedur. Begitu terbatasnya kita gitu. Begitu terbatasnya kita, bahkan urusan duniawi pun kita belum apa-apa, saudara. Betul nggak? Sampai kita mati pun kita nggak akan jadi apa-apa juga. Walaupun sudah triliuner gitu loh, memiliki gedung gitu loh. Tapi ya itu aja. Toh kita naik pesawat, lihat gedung yang kita punya, ya kan? Satu Jakarta jadi kecil. Jadi kecil, saudara. Apa yang kelihatan walaupun besar, sementara. Terbatas lagi. Sementara lagi. Kenapa saudara kejar itu?
Ya, nggak salah sih menjadi kaya ya. Asal saudara tahu dan mata saudara tetap tertuju kepada yang tidak terlihat. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan itu yang kekal. Nah, kalau saudara sudah tahu bahwa, Pastor, kayaknya ini mirip-mirip ya. Minggu lalu soal iman. Oke, kita buka ayat yang berhubungan kental dengan iman. Saudara tahu di kitab apa? Biasanya kan kalau ngomong iman ambil dari kitab apa tuh? Ayo, Ibrani. Mari kita buka Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1-3. Wah, ini sangat legend ini ayat. Di mana-mana orang Kristen pasti sudah tahu, Pastor kok pakai ayat ini lagi? Kayaknya bosan deh. Saya yakin, saudara tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah makanan yang fresh. Saudara baca ini 3 kali, 4 kali, 10 kali, 1000 kali, saya juga udah baca berapa kali gitu loh. Tapi selalu ada sesuatu, saudara. Mari kita lihat, iman katanya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti agunan ini, bukti, dasar gitu ya, kayak agunan, bukti, proof ya, yang kita nggak lihat. Jadi, jaminan gitu ya, yang tidak kita lihat. Tapi kalau sudah kelihatan, itu kan katanya bukan iman lagi. Justru karena belum melihat, tapi Tuhan sudah janji, oke, saya percaya itu jadi iman. Jadi mana buktinya? Ya sudah, percaya saya itu adalah buktinya, iman saya adalah bukti. Agak repot ini. Gimana cara menjelaskan gitu loh. Makanya saya anggap saudara adalah supranatural ini. Makhluk supranatural. Omongan yang begitu sulit pun saudara bisa paham. Ya kan, bukti dari yang tidak kita lihat. Kalau belum terlihat, gimana membuktikan, Pastor? Nah, ini yang luar biasa. Tidak kelihatan, tapi jadi bukti. Itulah hidup orang beriman. Tidak kelihatan, tapi sudah cukup jadi bukti. Kita lanjut. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau nenek moyang, maksudnya orang-orang Ibrani ini, tidak dijanjikan sesuatu, ya kan, mulai mungkin dari katakanlah dari Musa, ketika dibilang nanti aku keluarkan gitu kan, masuk ke satu tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu dengan sumpah, itu jadi kesaksian. Oke? Jadi ini kayak kata-kata di persidangan gitu kan, mana buktinya, ya kan, ada kesaksian sana sini ya kepada nenek moyang. Mereka cukup terima, oh begitu ya, oke, pegang gitu. Begitu dipegang, perjalanannya nggak sampai mereka, saudara, generasi lanjutannya. Jadi saudara, mungkin kita nggak bisa makan sendiri nih firman Tuhan. Kenapa? Mungkin sampai suatu hari kita udah nggak ada di muka bumi ini, anak kita, cucu kita itu lanjutinnya itu perkara kesaksian yang sudah diberikan kepada kita. Ya, saya tadi lihat Fun Church itu, saya lihatnya sebagai masa depan gereja, saudara. Betul nggak? Dan namanya masa depan, dan mereka kan di usia mereka masih muda begitu, kita lihat mereka sebagai benih. Sebagai benih. Tadi sekilas saya dengan Pastor Yudi, saya bilang, itu Pastor, itu benih ya. Rupanya itu logo apa itu, yang di Fun Church itu kan. Daun apa gitu loh, tapi saya lihatnya benih gitu. Jadi ya, lihatlah anak-anak kita itu adalah benih. Mereka punya perjalanan sendiri, betul, tapi mereka tidak pernah sendiri. Maksud saya perjalanan mereka sendiri, maksudnya kadang-kadang dalam hidup mereka, saudara bahkan absen. Papa saya meninggal di usia 49 loh. Berarti dia absen kan? Saya aja tahun ini udah 47. Papa saya meninggal di usia 49. Berarti beliau absen. Tapi emang saya jadi anak yatim? Enggak. Saya selalu punya bapa. Dan bapa yang saya punya itu adalah bapa saudara juga. Ya kan? Dan dia bapa yang kekal. Tidak kelihatan tapi kekal. Bapa jasmani saya kelihatan tapi tidak kekal sementara. Oke lah, kalau saya extend usia dia jadi 100 tahun gitu lah, panjang umur. Ya itu tetap sementara, betul nggak saudara? Betul nggak? 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Saya bagi 24 jam, sehari kan 24 jam. Berarti 1 jamnya Tuhan, itu 40 tahunnya kita. Bagi aja 24, ya kan? Berarti kalau kita hidupnya 80 tahun, 120 tahun baru 3 jam saudara. Di mata Tuhan. Begitu sementaranya hidup manusia. Tapi bagi kita udah capek ya, 120 tahun udah puas.
udah nampak cicit itu. 120 tahun sudah puas gitu loh. Tapi Tuhan bagi dia baru 3 jam, saudara. Secara matematisnya begitu. Tapi di sana kan kekal, nggak ada jam menurut saya ya. Tapi supaya kita bisa paham betapa singkatnya hidup seorang manusia. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Berarti kita miss satu kesempatan di dunia ini untuk mempraktekkan iman. Karena di khotbah saya minggu lalu di gereja kami di Medan, Agape Grace Family, saya bilang practice faith di Yakobus, ya kan? Mengamalkan iman katanya. Amalkan imanmu dengan cara tidak memandang muka. Oh, iman itu bisa diamalkan. Iya, itulah kehidupan orang percaya. Kalau kehidupan orang percaya bukan mengamalkan iman, terus apa kerjanya? Karena iman itu bicara soal percaya. Kalau ini nggak diamalkan, nggak dipraktekkan, nggak dipraktis, terus kamu mau ngapain di dunia ini? Cari duit, ya kan? Cari duit udah banyak gitu, ditinggal juga akhirnya. Jadi apa yang kita wariskan ke anak kita yang sebagai benih itu? Semangat kita cari duit juga, nggak ada yang lain. Betul nggak? Ujung-ujungnya bahas itu. Ya, papa kasih tahu ya, jadi manusia harus begini ya. Pokoknya kamu harus rajin, kalau nggak bisa kaya gitu. Itu aja. Berarti kan kita nggak ngerjain apa-apa gitu loh. Kalau bahasa saya numpang lewat, kalau orang Medan numpang lewat. Pak, numpang lewat gitu. Ya, nggak ada efek ke orang, cuma numpang lewat, nggak ada efek ke orang, bayangkan saudara. Tapi orang percaya, apalagi pahlawan-pahlawan iman, kalau kita baca kan di Ibrani, di kitab Ibrani ini kan banyak pahlawan iman, nanti di bawahnya banyak. Kita nggak sampai ke bawah. Tapi pahlawan-pahlawan iman itu memberi dampak. Bukan soal berapa umur yang kita bisa punya selama kita hidup di dunia. Kalau papa saya 49, saudara bilang singkat, Yesus lebih singkat loh. Tapi sampai hari ini, nama Yesus tetap dipanggil, disebut, diberitakan. Bagi saya, itulah kehidupan kekal. Sampai kapanpun akan disebut, itu namanya kehidupan kekal. Bayangkan kalau nama saudara disatukan dengan nama Yesus. Saudara punya kehidupan kekal. Saudara bersatu dengan dia. Berarti saudara punya kehidupan kekal. Saudara merasa bagaimana hidup ini? Dan ayat ketiga, ini ayat yang menjadi highlight kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. By faith, ini the message ya. Saya pilih the message karena bahasa Inggrisnya lebih ringan dan lebih gampang ya. Grammarnya lebih gampang. By faith, we see the world called into existence. Rupanya alam semesta pun itu kayak dipanggil supaya muncul gitu. Alam semesta tadinya nggak ada, void-nya, nggak ada. Tiba-tiba hanya dipanggil aja, keluar dia. Itulah keilahian. Yang tidak ada ya, dipanggil menjadi existence. Ya kan? Into existence by God's word. Kalau firman Tuhan sudah datang, saudara, yang tidak ada itu bisa jadi ada, saudara. What we see created by what we don't see. Jadi kalau alam semesta saja diciptakannya kayak gitu caranya. Dipanggil, keluar, langsung eksis. Itulah kerja kita sekarang, saudara. Mau ngapain aja kalau bukan kayak gitu. Saudara jangan lihat pakai mata yang belum ada, bukan yang sudah ada. Misalkan kalau saudara bilang ya, oke, Tuhan bilang, kamu lakukan ini. Saudara lihat apa? Resources kan? Saat melihat resources, itu kan kita dalam iman kita apa? Kita bilang, impossible. Impossible, kenapa? Karena melihat resources yang ada, limited. Jadi kemudian kalau kita melihat itu, bisa juga jadi semangat. Kenapa? Resources banyak. Betul nggak? Tapi lihat ya, resources banyak atau sedikit, bahkan tidak ada, ini perkara sementara. Karena yang terlihat, yang kelihatan tetap sementara. Justru yang kita mau lihat adalah yang tidak kelihatan. Itu yang kekal dan tidak terbatas. Itu yang kita perlu katakan supaya dia eksis. Kalau begitu saudara, tidak ada dalam hidupmu
yang kurang? Masih adakah yang kurang? Kalau masih, panggil. Dari kekekalan, panggil. Tapi sesuai firman Tuhan ya. Jangan panggil yang aneh-aneh. Ini kan God's word ya. God's word. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita baca Alkitab. Kenapa kita sah kalau misalkan kita panggil berkat untuk samperin keluarga kita? Karena saya tahu firman Tuhan pernah bilang, Tuhan Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Oke, berarti bisa. Tapi kalau saya panggil yang enggak, ya kan? Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi manusia ini aneh-aneh, saudara. Dengar kayak gitu nanti pikirannya kan melenceng, ya kan? Kadang-kadang mikir yang tidak ada di firman. Padahal hari ini yang kita mau bilang itu konteksnya tetap dalam firman Tuhan. Karena cara Tuhan menjadikan alam semesta adalah dengan firman-Nya. Dia panggil, dia jadikan dengan firman, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, kata dijadikan firman Tuhan. Saudara lihat ya, firman Tuhan ini apa? Kenapa dia bisa menjadikan sesuatu dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan? Sebenarnya firman Tuhan ini apa? Mari kita lihat di Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ya. Saya nggak tahu ini bakal jadi singkat khotbahnya atau jadi panjang. Pokoknya enjoy aja. Kalau singkat tapi nendang, oke, cukup. Kenyang. Oke? Kenyang, puas, dan kita berubah. Atau kalau mau panjang juga oke, kita enjoy. Amin ya. Ya, kita belum tahu ini. Oke, rupanya ia adalah siapa? Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini secara positif Dia biang keroknya. Tuhan Yesus itu yang menjadikan yang tidak ada jadi ada. Dia pelaku utamanya, saudara. Dia pelaku utamanya. Kalau saudara merasa hari ini sangat-sangat diberkati, dia pelakunya, saudara. Pastor, saya nggak merasa hidup saya berkelimpahan nih. Bukankah dia juga pelakunya? Terus saya berani katakan, bukan dia lah, pastor nggak fair. Tadi katanya semua biang keroknya. Iya, karena Tuhan menciptakan semua baik. Tuhan menciptakan semua sempurna. Yang mengacaukan kan manusia. Dari awal sih kita sudah tahu. Jadi kalau kita runut ya, bacaan kita di Alkitab, dari kejadian saja kita sudah nggak mungkin salah tafsir. Nggak mungkin kita mempertanyakan yang seperti tadi ini. Ketika saya bilang, kalau saudara merasa diberkati, dialah penyebabnya, dia pelakunya. Tapi kalau saudara merasa tidak diberkati, dia bukan pelaku. Saudara protes kan? Lihat dulu di Kejadian. Siapa pelakunya kalau menjadi tidak beres? Tuhan tidak pernah menyebabkan ketidakberesan dalam hidupmu. Amin. Justru ketika saudara sudah melakukan banyak kesalahan, dia rela datang untuk fix itu semua. Dan dia pakar dalam hal itu. Jadi kita nggak akan menjadi orang percaya yang salah tingkah melulu, salah tafsir melulu, tidak sesuai konteks melulu gitu kan. Ada satu statement terus langsung bingung gitu kan. Karena pencernaannya terganggu. Kalau dengerin satu statement ya kan pencernaannya terganggu. Dicerna-cerna nggak paham-paham. Setelah nggak paham malah menimbulkan yang lain. Persepsi lain, asumsi lain, kesimpulan sendiri gitu loh. Kalau sudah diproses dan kesimpulan sendiri ternyata salah gitu kan, yang salah nanti pendetanya salah, gerejanya salah, Tuhannya pun salah. Ya kan? Kalau merasa nggak beres, pengen ditukar. Kalau mobil nggak beres ya kan, kita pengen ganti mobil kan. Nah nanti orang tua, kita merasa orang tua tetangga lebih bagus. Orang tua pun pengen kita ganti. Hati-hati dengan studi banding. Hati-hati dengan studi banding. Ya, kalau misalnya gereja ini pengalaman juga ya. Kalau misalnya ini gereja GBC nih, saya datang nih, saya lihat, wah pemain musik luar biasa. Saya pulang nih, saya pastor loh. Saya pulang ke gereja saya. Saya bilang sama orang-orang musik, kalian mainnya nggak bagus.
Saya ke GBC kemarin. Oh, bagus sekali permainan mereka. Lihat ini, saya udah videoin. Nah, seperti ini mereka main. Kamu harusnya begini, harusnya begini. Mereka tertekan, saudara. Jadi maksud pastor kita mau jadi GBC. Mau diganti. Jadi kalau studi banding suka pulang-pulangnya itu suka aneh-aneh, saudara. Ini selalu terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat yang kelihatan. Kalau saudara dengar khotbah, saudara jangan bandingkan. Oh, pastor GBC khotbah seperti ini. Pastor Iskandar bukan GBC, khotbahnya seperti ini. Saya mau pindah ke AGF aja. Saudara pindahlah ke Medan. Jauh banget ya gara-gara pengkhotbah gitu ya. Tapi setiap kali saudara datang ke gereja dengar khotbah, tolong jangan lihat yang kelihatan, saudara. Jangan lihat yang kelihatan, tapi lihatlah yang tidak kelihatan. Karena di depan sini selalu ada kekekalan yang sedang diberitakan. Ada dimensi kekal yang diberitakan. Bahkan saat pujian penyembahan, bukan hanya khotbah, saudara. Bahkan waktu perjamuan kudus, saudara diajak masuk kepada kekekalan, kepada kemustahilan secara fisik. Karena kalau fisik itu cuma roti, saudara. Itu yang kelihatan mata. Tapi saudara bisa lihat nggak yang nggak kelihatan dari sana? Makanya saya sengaja perjamuan kudusnya di akhir. Setelah udah dapat konteks ini, waktu perjamuan kudus, wah ternyata saya pegang sesuatu di tangan, itu adalah sesuatu yang kekal. Memang kelihatan mata ini, roti, tapi yang saya makan adalah yang kekal, tubuh Kristus. Tubuh Kristus enggak decay, enggak binasa, saudara. Betul enggak? Dia bahkan dibangkitkan dari kematian, mengalahkan maut. Mengalahkan yang namanya pembusukan. Enggak busuk dia. Luar biasa enggak? Kalau saudara renungkan seperti itu, Yesus kayak apa? Oh, Yesus luar biasa. Dia mati pun dia bangkit lagi. Waktu dia bangkit pun dia diberikan tubuh lagi, kemuliaan lagi gitu kan. Kemudian, wah pokoknya nggak ada yang bisa stop dia. Nah seperti itulah saudara dan saya. Ini orang Kristen aneh-aneh nih, ngomongnya takabur ya, tidak realistis ya. Karena hal-hal realistis datangnya dari tidak realistis, saudara. Arsitek, itu dia cuma gambar aja. Si teknik sipil dia bilang, lu gambar enak, gue bangunnya susah nih. Betul nggak? Tapi ketika mereka brainstorming, tanya lagi, ada nggak teknologi yang bisa memungkinkan ini begini, desainnya. Lama-lama terjadi tuh, penemuan demi penemuan. Jadinya real kan? Nah kalau sudah real, sementara. Betul nggak? Betul ya? Kita asik-asik ngambil call forth ya, panggil keluar dari yang tidak ada menjadi existence, ada, ya kan? Alam semesta pun gitu. Tapi ingat, bumi akan binasa. Karena sudah eksis kan, binasa. Terus sebenarnya awalnya bukan untuk binasa. Tapi karena jatuh dalam dosa kan, Tuhan selalu buat itu tidak ada kebinasaan di dalam planningnya. Tapi kalau toh manusia sudah gagal dan lalai, karena sudah diberikan kepercayaan, tapi gagal, Tuhan rencanakan untuk penyelamatan, saudara. Amin. Nah, berarti segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Berarti bayangkan ya, kalau seandainya segala sesuatu yang saudara butuh ada dalam saudara. Inilah kondisi Yesus ya. Semuanya ada di dalam dia. Tinggal dikeluarin. Saudara kalau kayak gitu gimana? Saudara mau lakukan apa? Mau keluarin apa nih? Kalau seandainya ada ketidakterbatasan dalam hidup saudara. Di dalam diri saudara ada ketidakterbatasan. Apa yang saudara ingin lakukan? Kalau di dalam diri saudara ada segala sesuatu, saudara mau keluarin apa? Ya bahasa anak-anaknya Doraemon. Kok jadi Doraemon? Tadi udah gas banget ya, tiba-tiba jadi Doraemon. Dari tadi udah ilahi banget, tiba-tiba jadi Doraemon gitu. Karena Doraemon itu kan sesuatu yang mustahil, tiba-tiba munculin apa gitu. Mesin waktu. Apa aja lah, baling-baling bambu. Apa aja. Kan manusia bisa keluarin banyak hal yang selama ini belum ditemukan, dia bisa menemukan. Tapi ingat ya saudara, menemukan. Sebenarnya menemukan itu masih setingkat di bawah menciptakan.
Betul nggak? Saudara bilang, katakan, oh ini telah tercipta sebuah gadget baru, generasi terbaik gitu kan. Iya, tapi bahannya apa? Metal, bahannya apa? Kuningan, itu semua sudah ada. Tinggal ditemukan cara merakitnya. Ditemukan, oh ini bahan ini kalau ketemu ini jadinya ini. Oh Pak Arif ya. Ini kalau dicampur ini jadi apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang belum dicoba, begitu dicoba, oh dari kemarin bukannya ini. Begitu ditemukan kita bilang canggih. Tapi setelah 100 tahun kita bilang obsolete. Iya kan? Yang belum ada, ketika sudah ada kita excited. Begitu sudah ada kita bilang sementara. Kalau saudara merasa hari ini sulit keuangan, saudara pengen banget jadi orang kaya, saudara survei dulu ke orang kaya. Jangan overshoot, survei dulu aja. Apa yang saudara rasa satu titik di mana saudara mau capai di dalam hidup ini, yang bukan rohani ya, yang duniawi. Saudara secara duniawi, saudara harus survei dulu aja udah. Secara duniawi lu mau capai apa, lu tanya dulu orang yang sudah capai menurut lu, tanya dulu. Tanya mereka, setelah ini apa? Mereka sebenarnya bingung juga. Ya apa ya? Tergantung lu nanya tujuannya apa. Kalau tujuannya mau motivasi, gue motivasi gitu loh. Tapi kalau tujuannya jujur, gue juga lagi nyari orang yang di atas gue gitu. Dan waktu nyari itu, keburu mati saudara. Sudah 3 jam. Bagi Tuhan sudah 3 jam 120 tahun kan mati ya. Jadi ini kita kayak sama bapak kita ditempatkan di taman bermain nih, Universal Studio 3 jam. Saudara mau nggak masuk studio Universal Studio kayak gembel, nggak ikutan main lihat aja observasi. Waktu habis keluar, check out ya. Waktu habis, ayo pulang kan. Jadi sampai rumah bapak nanya, tadi lu di Universal main apa aja? Nggak main pan, lihat-lihat aja. Kira-kira itu anak Tuhan yang tidak ada perjalanannya. Maksud saya apa itu, gambaran apa itu? Gambaran ketika kita menjadi orang percaya, kita melakukan hal-hal yang seperti orang dunia lakukan. Tidak benar-benar bermain secara rohani ya. Karena yang saya ngomong ini hal yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan nggak usah diajarin lagi. Saudara lebih dari saya kalau cari duit mah. Penghasilan mungkin lebih tinggi juga. Saya nggak berani aminkan. Oke. Tapi benar ya, orang punya penghasilan itu kan variasi. Nanti kita bilang, seandainya kalau aku punya 2 kali lipat dari hari ini, hidupku pasti aman. Setelah 2 kali lipat, dia merasa miskin juga. Kenapa? Temannya udah berubah. Iya kan? Pertemanannya udah berubah semua. Oh kok dia bisa beli jet gitu. Udah, dia merasa dia miskin banget, karena cuma bisa beli mobil mewah. Jet belum bisa gitu. Nanti udah bisa beli jet, dia beli pulau gitu kan. Waduh, levelnya beda-beda lagi. Ya. Nah, kalau itu aja, itu gambaran yang saya sebut masuk ke Universal Studio dan tidak bermain. Bayangkan, sudah kaya pun saya anggap nggak bermain. Kenapa? Karena nggak ada aspek spiritual dalam hidupnya. Dia cuman menjalani hidup biasa gitu loh, yang menurut dia lebih senang sampai sebelumnya mati gitu aja. Sementara yang saya sebut masuk studio itu dan bermain, maksudnya adalah dia tahu dia adalah anak Allah, diutus ke dunia ini, disuruh main di studio, diutus ke dunia ini untuk melakukan perubahan-perubahan, mainkan dengan segala kuasa yang ada seperti kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Oke, ayat berikutnya, ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Nah, sekarang waktu bermain pun, saudara, Bapa di surga kirim kita nih. Waktu bermain pun, saudara, kita ada leader. Kita nggak bingung-bingung mau main gimana nih. Kepala kita Yesus. Amin. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Berarti ya sebelum ada darah salib Kristus ini,
Surga dan bumi itu seperti disconnected. Kalaupun orang hebat dalam artian saya adalah dia itu kayak nabi hidupnya. Terkoneksi sama surga ceritanya, atau imam. Imam dan nabi itu kan kehidupannya spiritual tuh. Dia kayaknya terpisah banget ini sama orang-orang dunia pada umumnya. Orang dunia kayaknya ya hidup normal aja. Kalau mereka kayaknya hidupnya tidak normal ya. Mereka bicara kayak Musa ya, naik ke atas gunung ngomong sama Tuhan. Kalau rakyatnya kan biasa-biasa aja, hidup biasa. Ya kan? Nah jadi bayangkan sebelum ada darah Kristus itu ya, itu bumi dan surga kayak nggak damai, saudara. Jadi dibutuhkan nabi, minta pertolongan dulu dari surga, minta tolong. Untuk mendamaikan pun harus ada darah hewan ya, waktu itu. Untuk supaya bisa terjalin kembali komunikasinya, harus ada darah hewan terkorbankan gitu loh. Dan yang ngurusin nggak bisa manusia biasa, harus ada imam juga. Balik lagi untuk koneksikan bumi dan surga. Tapi hari ini di ayat 20 ini katanya, oleh Yesus, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Berarti sekarang saudara dan saya, itu imamat yang rajani. Artinya apa? Artinya surga tidak ada masalah lagi dengan kita, saudara. Dan untuk mempersembahkan korban darah hewan pun tidak perlu lagi, karena sudah ada darah salib Kristus. Itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada darah hewan, betul? Dan inilah yang kekal, saudara. Inilah yang kekal, yang memulihkan kembali status kita. Statusnya apa? Damai dengan dirinya. Kalau sudah damai, di bumi, di surga, ya terbalik. Di bumi, di surga, kok saya di bumi, di surga, di bumi, di surga, ya kan? Itu sudah nggak ada masalah. Sudah damai, mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kalau sudah ada koneksi ini, saudara di atas kehidupan normal. Kalau di atas kehidupan normal namanya apa? Abnormal ya, bukan? Up, up, di atas normal. Jadi kita benar-benar punya standar kehidupan itu di atas normal, saudara. Jadi kalau orang normal selalu menggerutu, rupanya saudara juga menggerutu, saudara harus new normal kayaknya. Saudara, bukan new normal, saya nggak suka kata itu. Saudara, normalitas kita orang percaya adalah memang abnormalnya orang dunia. Itu normalnya kita. Jadi supranatural itu adalah normalnya kita. Jadi bicara kita memang sudah berbeda gitu. Pola pikir kita memang sudah berbeda. Jadi kalau kita mau sama-samain, kita rugi loh saudara. Itu downgrade namanya. Kayak fitur tadi, kalau melihat pada yang kelihatan, bukannya melihat pada yang tidak kelihatan, berarti saudara nggak pakai fitur kekekalan. Di remote TV kita, ada loh tombol yang nggak pernah kita sentuh. Saudara biasa kalau pegang remote, itu biasanya tekannya tombol apa? Channel-channel aja dinaik turunnya. Volume paling banyak itu. Sampai nggak ada warnanya lagi ya. Kalau volume biasanya nggak ada warna tuh, karena disentuh terus, naikin, turunin, pindah channel up and down. Itu biasanya sudah karetnya udah hancur tuh, keypadnya udah hancur. Tapi power juga ya, power. Mungkin ada tombol-tombol tertentu yang kita nggak pernah pakai. Setuju nggak? Di keyboard handphone kita juga, handphone kan touchscreen ya. Laptop kita itu pasti ada tombol yang jarang kita pakai. Saya nggak tahu di dunia ini kenapa orang nggak pakai, mungkin karena dia merasa nggak butuh, atau memang dia nggak tahu gimana cara pakainya. Atau bahkan dia nggak tahu itu eksis. Ada ya tombol ini ya. Saya nggak tahu, kenapa nggak pernah dikasih tahu. Kenapa? Karena nggak datang ke rumah, ke gereja. Kalau saudara datang, saudara diberitahu, saudara menyadari itu, saudara pakai fitur itu, saudara lihat. Orang lihat saudara juga. Saudara lihat diri saudara sendiri. Orang lihat diri saudara. Kok beda ya kamu ya? Iya ya, saya juga bingung kok bisa beda. Iya kan? Ya mungkin seperti itu Superman ya. Awalnya dia nggak tahu dia bisa terbang. Begitu sekali dia tahu terbang, awalnya pasti kagok juga ya. Saya nggak tahu sih, Pak. Saya yakin kalau saya Superman, saya pasti kagok. Kok bisa ya? Pasti saya main-main dulu tuh.
Itu namanya salah tingkah. Salah tingkah. Ya biasanya orang kaya baru juga gitu kan, salah tingkah banget tuh. Pengen tunjukin ke orang gitu loh, karena baru gitu loh. Tapi yang lama, udah nggak pengen kasih tahu orang tuh, tahu sendiri doang. Atau mungkin teman-teman dekat boleh lah tahu ya. Tapi kalau yang sudah lama biasanya lebih stabil dia nggak salah tingkah. Kalau orang percaya, begitu tahu, dia nggak akan salah tingkah. Tapi orang menilai, oh kalian itu percaya kasih karunia anugerah ya, tapi hidupnya kok makin parah nih, mentang-mentang tidak dihukum ya. Ini ada yang salah nih. Orang sampai ngecap kita kayak gini, kenapa? Karena ketidakdewasaan kita. Kenapa? Karena waktu kita sadar kita bisa terbang kayak Superman, kita suka kelilingi rumah orang, kan mengganggu tuh. Kan mengganggu tuh. Tapi begitu dia udah tahu purpose-nya, oh kenapa saya bisa diberikan kekuatan seperti ini, akhirnya nolong orang gitu ya, memberi dampak. Akhirnya Superman memberi dampak gitu. Kalau enggak dia pakai untuk main-main aja. Oh bisa terbang, lu bisa enggak? Gue bisa lu bisa enggak gitu. Cuman gitu doang. Kalau orang percaya hidupnya kayak gitu, itulah yang dijalani orang dunia. Aktualisasi diri kan. Hukum Maslow yang paling tinggi katanya kan aktualisasi diri. Orang Medan bilang, biar kau tahu siapa aku, kau tengok dulu siapa aku. Tengok dulu, nah, siapa aku. Ya. Kenapa orang beli mobil bagus? Ya kan? Bisa jadi dia pengen tunjukin dia sudah sukses. Salah enggak? Ya kalau kita bicara salah atau enggak ada yang salah. Tapi ya itu ibaratnya kita ke Universal Studio enggak main gitu loh. Kalau cuma itu doang gitu. Enggak main berarti. Observasi, karena orang ada, ya aku juga pengen gitu kan. Tapi enggak bener-bener ngerti purpose dia sebenarnya ditempatkan di bumi ini untuk apa. Nggak ngerti yang namanya purpose dia, kenapa dia ada di sini. Nggak pernah cari tahu juga. Nggak pernah terkoneksi. Bahkan untuk mengetahui bahwa sudah didamaikan ke surga pun dia nggak tahu. Sudah didamaikan pun dia nggak tahu. Dia bertindak seolah-olah belum damai lagi. Minta ampun-ampun gitu, minta ampun-ampun gitu. Habisin waktu untuk minta ampun-ampun. Tuhan tidak menghukum. Seperti dia nggak baca Alkitab gitu loh. Tapi orang Kristen, betapa wasting, sia-sia, wasting, bukan sekedar sia-sia, mubazir loh. Udah dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih posisi, ganteng, ganteng lagi, cakep lagi, ya kan? Tapi cuman kayak gitu doang, kayak orang dunia gitu loh. Ya, ketahuilah saudara. Saudara, bumi dan surga sudah damai sama saudara. Bumi kelihatan, yang tidak kelihatan surga. Dua-duanya sudah damai. Saya kalau ngomong gitu nggak ngecilin yang kelihatan saudara, bukan. Maksud saya mau kasih tahu, pertama kita lihat yang tidak kelihatan. Begitu itu muncul jadi kelihatan, itu sementara saya bilang, saya bukan sedang mengecilkan. Tapi ini pun sudah didamaikan oleh karena darah salib Kristus. Amin. Oke, ini saya akan tutup dengan satu kisah yang diambil dari 2 Raja 6 ayat 8. Ini adalah kisah Nabi Elisa. Nabi Elisa di mana waktu berperang, ya, Raja Aram mau berperang sama orang Israel. Ini menarik saudara. Untuk penutupan saya rasa ini rileks, lucu, tegang, menegangkan, tapi benar-benar bisa enclose ya, bisa enclose apa yang kita bahas hari ini yang tidak kelihatan. Ayat 8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ya ini kejadiannya di kamar tidur, saudara. Kamar tidurnya Raja Aram. Kok saya bisa tahu? Nanti ayat berikutnya kelihatan. Bikin rencana di kamar tidurnya. Oke? Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Ini dan itu. Berarti mungkin buka peta ya, mungkin ya. Nanti kau di sini ya kau ya. Nanti kau di sini. Hadang mereka gitu kan. Oke. Tetapi abdi Allah itu adalah hamba Allah. Elisa maksudnya. Menyuruh orang kepada Raja Israel, lalu mengatakan, saya yakin ya kalau ngomong di kamar, Elisa nggak mungkin di kamar itu, orang itu musuh. Ya kan?
kasih tahu Raja Israel, lalu mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Ini memang misterius banget ya, ke tempat ini, ke tempat itu. Terus dia bilang, jangan lewat itu. Kita mah nggak tahu. Nggak kelihatan ya, ya udah percaya aja. Ya, percaya aja. Sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana, kan nggak tahu di tempat mana. Ya, Pak Yudi nanti kita makan ya ke sana itu ya. Ya, makan apa itu enak loh. Di mana? Tempat itu, ya kan? Oke, kita ke sana nanti. Nanti saudara Edi menghadang di situ. Kenapa dia hadang? Dia mau ikut. Oke, next. Oke, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja. Berarti begitu Elisa memberitahu raja, maka raja juga sudah standby. Sekarang gini saudara, raja dan nabi zaman dulu itu berjalan bersama-sama. Kenapa? Ini adalah satu pemetaan bagi saya. Raja itu melihat yang kelihatan. Nabi melihat yang tidak kelihatan. Sekarang, saudara dua-duanya ada. Dulu fitur itu cuman, remote-nya itu cuma satu dipegang sama nabi, satu dipegang sama raja. Nabi kalau ngomong, serdadu kan nggak bisa gerak tuh. Raja yang harus perintahkan. Tapi raja kalau asik-asik perintahkan nggak tahu apa-apa dari surga, nggak bisa juga. Makanya dia dengar dari nabi, dipraktekin, dieksekusi. Ya, jadi kita punya dua-dua nih. Hidup kita adalah nabi dan raja. Yang ini kerjasama nih. Oke, kita lihat gimana kerjasamanya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Pasti ada mata-mata. Yang ini bukan pengintai ya, pengintai yang melihat gimana itu tanah perjanjian, bukan. Tapi yang ini siapa mata-mata? Kok apa yang saya kasih tahu, orang Israel bisa tahu? Kenapa strategi saya bocor? Siapa yang bocorin? Berikutnya ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya. Salah seorang pegawai namanya siapa juga nggak tahu. Ya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu, kan itu. Makanya saya tahu tadi waktu bahas-bahas itu di kamar tidur. Ya. Siapa yang bocorin? Bukan raja. Israel, nabi mereka itu, di Israel ada nabi namanya Elisa. Dia yang kasih tahu raja. Saya heran juga kok dia bisa tahu, dia spy juga kali. Itu apa itu namanya? Double agent ya. Double agent. Kok dia bisa tahu juga? Dari sana bisa tahu, dari sini bisa tahu. Ini double agent ini. Berkatalah raja katanya ya. Pergilah melihat. Ya kan? Melihat ya, lihat. Matanya lihat tuh. Di mana dia? Supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Maksudnya si Elisa. Lalu diberitahukannya lah kepadanya. Dia ada di Dotan. Tahu juga, berarti ada spy, ada intel ini. Intelijennya main ya. Dia ada di Dotan. Oke, berikutnya. Saya pun sebenarnya nggak tahu Dotan itu mana. Maka dikirimkannya lah ke sana. Ke sana berarti Dotan ya. Kuda serta kereta dan tentara yang besar. Saudara bayangkan ya, ini harus imajinasi nih. Oke, harus imajinasi. Dikirim kuda, kereta, dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah berarti pelayannya si Elisa, ajudannya Elisa, ajudan. Rupanya keren juga ya, Nabi ada ajudan. Ya, kemudian bangun pagi-pagi pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujangnya ajudannya. Ini bahasanya kasar nggak ya bujang? Nggak biasa kita ya. Kalau di Medan bujang itu kayak marah. Kayak marah. Ya, tapi ini kayak anggota lah gitu, anggotanya gitu kan. Jadi dia yang disuruh-suruh lah sama Elisa gitu, pelayan. Kemudian lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini respon yang sangat alamiah. Kenapa? Karena mata melihat yang kelihatan. Apa yang dia lihat dengan mata, itu tentara, kereta, dan kuda banyak sekali. Celaka ini.
Berarti respon kita kalau melihat sesuatu yang kayaknya mengancam, kita bilang celaka, ya kita kayak bujang ini. Oke, berikutnya ayat 16. Jawabnya siapa? Jawabnya Elisa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, ini yang unik, saudara. Lalu berdoalah Elisa. Ini unik, saudara, ayat 17. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya bujangnya, supaya melihat. Maka Tuhan buka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah apa? Gunung itu penuh dengan kuda, dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, ini yang tidak kelihatan nih. Mata bujangnya terbuka, kelihatan bukan hanya kuda dan kereta, berapi lagi. Kalau yang itu enggak. Ini ada super power nih, yang main game suka ya. Kalau yang musuh punya, nggak pakai api. Rupanya punya bosku itu pakai api gitu, udah pasti menang ini. Tapi kan saudara tahu nggak, ini yang tidak kelihatan. Yang di sana real itu. Yang ini kayak nggak real loh. Tapi bayangkan ya, kan Elisa bilang tuh, oh yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tapi kan kadang nggak ngelihat, buka matanya, ngelihat tuh, tung. Jadi kita harus melihat yang tidak kelihatan, karena itu yang perlu kita lihat. Bandingkan dengan Taman Eden, maka mata mereka terbuka dan melihat bahwa mereka telanjang, mereka tutupi. Mata terbuka ada dua, satu memang harus melihat yang harus dilihat, ada yang terbuka melihat yang tidak harusnya dilihat. Tapi di sini memang butuh ya. Tapi unik sekali kisah ini, lihat ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa. Lihat, saudara. Ini orang penyerang ya, berdoa Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Ini soal penglihatan semua ini. Ada dokter mata nggak di sini? Kalau ada nanti tolong cari lensa yang bisa dipasangkan ke mata kita, sehingga kita bisa lihat yang tidak kelihatan, kayak kereta kuda yang berapi tadi itu loh. Kalau bisa asik juga tuh ya. Tapi lucunya untuk menghadapi musuh ini, dia bilang butakanlah mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Hebat juga ini Elisa. Ya, ayat 19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Mereka cari siapa? Cari dia. Kan mau tangkap dia. Bukan di sini, bro. Nanti aku ajak kamu ke tempat di mana orang itu berada ya. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Samaria. Ini mengalihkan. Ya kan? Dialihkan ke sana. Saksikan terus ya. Minggu depan. Bukan, sekarang juga. Oke, berikutnya. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini. Hebat kan? Buka tutup mata. Saudara kayak nggak pernah dengar kisah ini ya? Pernah ya? Pernah ya, cuman nggak sekocak ini saya bawa ya. Buka tutup mata. Oke. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka. Sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Kaget kan? Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Loh, berarti Raja Israel dekat-dekat sana juga ya? Oke, tak kalah melihat mereka. Katanya gini ya, kubunuhkah mereka Bapak? Dia panggil Elisa itu Bapak. Terima kasih Bapak Yudi sudah menghadirkan saya di sini. Kuteruskankah ini Bapak? Kubunuhkah mereka Bapak? Oke, lanjut. Ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan. Itu kesempatan loh saudara. Kalau kita ya, pasti kita, bunuh, tunggu apa lagi? Ini kesempatan, hajar, gas gitu kan. Kenapa? Karena kita dipenuhi amarah. Kita dipenuhi kekesalan emosi. Tapi kalau ini nabi, dia nggak baperan. Dia itu ngomong itu tepat sasaran. Dia ngelihat apa yang harusnya dilihat. Dia tutup mata orang yang seharusnya tidak dilihatnya. Tutup mata mereka, sekarang harus lihat, buka, ya kan?
Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu atau dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah mereka makanan. Lihat ya saudara ya, cara menghadapi musuh itu kasih makan saudara. Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Tidak perlu pertumpahan darah. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara bayangkan, buka tutup mata, hidup berubah. Melihat yang tidak kelihatan, membuat saudara punya garansi. Pertanyaan saya lucu ya, kenapa si Elisa membukakan mata bujang ini, melihat ada pasukan banyak, enggak kepake. Pasukan musuh enggak kepake. Jadi pakai apa? Makan-makan. Saudara nggak perlu formulasikan ini. Nanti kalau apa-apa, makan-makan gitu. Walaupun ada benarnya memang. Saya nggak jadi musuh saudara pun perlu dihidangkan juga. Ya, supaya aku bisa pulang ke tempat tuanku, Medan ya mas. Tapi kan masa tidak ada lagi gerombolan, saya kan bukan gerombolan. Ya artinya gini ya, artinya somehow kita saat melihat apa yang tidak kelihatan, itu memberikan garansi untuk kita. Bukan harus pakai itu pun, tidak selalu harus pakai itu. Tetapi itu cukup memberitahu kepada kita bahwa Tuhan ada di pihak kita, Dia menyediakan semua yang kita perlu. Sebenarnya tidak perlu kita khawatir karena kita di bawah tanggung jawabnya Dia. Saat saudara mau coba mengambil tanggung jawabmu sendiri, kita lousy, kita lalai, kita nggak sempurna, kita mau protek diri aja gagal, gimana mau protek orang? Lebih susah lagi gitu loh. Tapi Tuhan di kesempatan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat apa yang kita nggak lihat selama ini, yang harusnya kita lihat, ya kan, bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Nggak kelihatan, percaya. Itulah iman. Tapi kan pastor saya nggak bisa lihat, itulah iman. Itu bukti, itu garansi, itu jaminan, kolateral. Saudara pernah lihat Yesus kan enggak? Tapi berapa nilai Yesus? Kalau kita mau pinjam uang ke bank, ya kan, asetnya 1 miliar. Paling-paling bank pinjamin berapa? Pasti di bawah itu. Tapi kalau aset kita tak ternilai harganya, lu jaminkan ke bank, bank berani pinjam berapa? Aset tak ternilai. Kita mau bisnis nih, mengagunkan aset yang ada. Ngomong kasarnya, kalau Yesus yang tak ternilai, dinilai sama bank, terlalu berharga, banknya bisa dibeli. Ya. Berarti kan kita dengan resources yang tidak ternilai, tapi kan tidak kelihatan. Kadang tidak kepakai loh. Cukup dengan makan-makan loh. Itu hanya mengajarkan kepada kita yang hari ini. Kok ada ya kisah Elisa seperti itu? Untuk membuat kita ngerti apa yang kita baca di kitab Perjanjian Baru. Ini hanya sekedar kayak kita ambil cuplikannya, kita sandingkan, benar ya, terkonfirmasi. Melihat yang tidak kelihatan, itu membuat kita tahu bahwa kita ada di dalam posisi yang tidak akan kekurangan. Dalam posisi paling aman, paling aman. Jangan lihat kereta di seberang sana, jangan lihat kuda mereka banyak, jangan melihat pasukan mereka. Kenapa? Karena yang menyertai saudara jauh lebih besar. Dan itu yang sempurna, dan itu yang kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu adalah sementara. Apapun situasimu, sulit, senang, sementara. Yang saudara lihat itu semua tetap sementara. Ya, apapun yang saudara kerjakan. Tetapi kalau saudara tahu, oh, saya menjalankan ini demi kemuliaan Tuhan. Saya melayani, saya apa, semuanya saudara kerjakan karena saudara tahu, saudara adalah turut serta sebagai jemaat tadi kan, menjadi yang sulung, dia adalah kepala. Oke, Yesus mau gerak, saudara ikut geraknya, saudara ikut geraknya. Saudara kayak bermain selama 3 jam di Universal Studio, saudara bermain benar-benar. Waktu perjalanan itu, saudara lihat yang tidak kelihatan. Panggil keluar menjadi eksis di tengah perjalanan. Yesus juga contoh yang sangat indah. Kenapa? Karena dia berjalan selama dia pelayanan.
Apakah pernah kekurangan? Kalau tidak ada tempat membeli makanan pun, dia bisa create itu keluar. Dia tinggal panggil dari yang tidak kelihatan jadi kelihatan. 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan. Kalau mau beli juga nggak tahu beli di mana. Harusnya sih udah secara matematis sudah nggak masuk nih. Tapi karena dia panggil dari yang tidak kelihatan, keluarin existence. Bahkan alam semesta, jangankan cuma roti. Alam semesta aja gitu caranya. Cara keluarin alam semesta aja dengan memanggil dari yang tidak kelihatan dengan firman jadi existence. Keluar menjadi satu keberadaan. Jadi saudara butuh apa yang benar-benar Tuhan memang mau saudara kerjakan. Jangan pernah melihat dengan mata kita apa yang kita punya. Tapi lihat apa yang Yesus punya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan perjamuan kudus. Ini tidak kalah penting, saudara. Sama pentingnya saat kita memfokuskan hati dan pikiran kita waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di awal ibadah kita, dan juga kita menaruh perhatian yang penuh pada saat kita mendengarkan firman. Begitu juga saat kita melakukan perjamuan kudus. Karena apa? Karena perjamuan kudus itu adalah gambaran apa yang kita lihat dengan apa yang tidak kita lihat. Apa yang kelihatan mata, apa yang kita nggak bisa lihat pakai mata. Tapi kita tetap melihat itu. Amin. Kita angkat roti di tangan kita. Roti ini di tangan kita bisa lihat. Fisiknya kita bisa lihat. Tetapi sesungguhnya yang kita makan, kita masukkan ke mulut kita adalah tubuh Kristus yang kita nggak bisa lihat. Dan tubuh Kristus yang mungkin saudara bisa imajinasikan. Karena mata jasmani nggak bisa lihat. Yang kelihatan hanya roti. Tetapi lihatlah yang tidak kelihatan itu. Bahwa tubuh Kristus adalah sempurna. Dia menyerahkan dalam kondisi dia sangat sehat, dia tidak bercacat, dia tidak bercela. Tidak ada kekurangan dan kelemahan dalam tubuhnya. Tidak ada hal buruk bisa terjadi atas dirinya. Karena dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia menjalani hidup sebagai manusia secara sempurna. Demi siapa? Demi saudara. Ketika fokus hidupnya adalah saudara, maka hari ini saat kita makan roti di tangan kita fokuskan bahwa hidup kita adalah miliknya. Kita ambil bagian bahwa dia adalah kepala, kita tetap berada di dalam dia. Kita tidak pernah keluar dari dia. Sehingga Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan artinya membuat diri kita ingat. Karena saat kita enggak ingat dia, kita ingat yang lain. Saat kita enggak ingat tentang Yesus, kita akan ingat tentang keadaan kita, kelemahan kita, dan kita. Saat kita melihat tentang dia, dan dia oleh dia untuk dia, maka kita ada dalam tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang sempurna ini. Yang kau pecahkan dan bagikan bagi kami. Sehingga pada hari ini saat kami makan roti ini, kami ambil bagian dari kesempurnaanmu. Tidak ada sakit penyakit yang bisa menghampiri tubuh kami, karena tubuh kami adalah tubuhmu sendiri. Tidak ada kelemahan, kebiasaan buruk, semuanya berubah total karena engkau telah mengambil alih. Tubuh kami adalah tubuhmu, hidup kami adalah hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus makanlah tubuh Kristus. Cawan di tangan kita adalah darah Kristus. Mata melihat sebagai anggur secara fisik. Tetapi saat kita melihat yang tidak kelihatan, ini adalah darah Kristus. Darah berbicara tentang nyawa dan kehidupan. Saat dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib, darah itu menetes sampai ke bumi. Sehingga segala kutuk selesai di atas tubuhnya. Dia menjadi kutuk bagi kita. Oleh sebab itu saat kita minum dari cawan ini, kita melihat bahwa ada kehidupan Kristus dalam hidup kita. Di dalam darah mengalir sifat-sifat seseorang. Ini adalah darah Kristus, bukan darahmu. Maka mengalirlah sifat-sifat Kristus dalam hidupmu.
Di dalam darah mengandung identitasmu. Keturunan siapakah engkau? Dan ini adalah darah Kristus. Oleh sebab itu, engkau adalah anak dari Allah Bapa yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna. Saat kami minum dari cawan ini, kami mengingat akan identitas kami. Bahwa kami adalah anak-Mu, anak yang Engkau kasihi, kepada kami Engkau berkenan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami ada dalam Kristus. Saat Engkau melihat kami, Engkau melihat sebuah pribadi yang sempurna. Engkau selalu memegang hidup kami, Engkau selalu menjaga kami. Lebih daripada kami menjaga diri kami sendiri. Engkau jauh lebih memperhatikan kami daripada kami memperhatikan diri kami. Kami terima darah ini bukan untuk diri kami sendiri, tapi semua keluarga besar kami dan juga anak cucu kami. Kami percaya dan menjadi kesaksian bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus, minumlah darah Kristus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sangat-sangat mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu segala sesuatunya ada di dalam tangan-Mu dan rencana-Mu. Bahkan pada saat kami berkumpul di tempat ini menjadi bagian dari God's Beloved Church, ini adalah kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menaruhkan tangan-Mu atas gereja ini. Kami berdoa untuk Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Gav, Pastor Fedri, dan juga seluruh Pastor Lenny, dan juga seluruh keluarga besar yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Para leader, volunteers, dan juga semua orang yang sudah terlibat. Bahkan yang ada di Micin dan juga Fun Church. Kami melihat kami adalah satu kesatuan. Engkau adalah kepala kami. Saat Engkau menjadi kepala, kami tidak ada yang kami khawatirkan ya Tuhan. Begitu juga pada saat nanti kami akan melihat gereja ini dengan cara yang berbeda. Kami melihat gereja ini adalah sebuah masa depan. Hal-hal yang tidak kelihatan akan menjadi kenyataan. Terjadi perubahan. Sehingga setiap orang yang mengenal gereja ini akan merasakan benar-benar mereka masuk ke dalam rumah. Karena Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami berada. Berkati anak-anak kami di Fun Church, anak-anak kami di Micin, dan juga di ibadah umum ini Tuhan. Kami percaya ada rancangan yang besar, yang mungkin sampai hari ini kami belum paham. Tetapi Engkau sudah sediakan bagi kami. Bukalah mata kami untuk kami mulai melihat. Bukalah mata kami untuk mulai melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Berkat-berkat surgawi yang Engkau sudah sediakan, berkat-berkat rohani yang sudah Engkau sediakan di surga, dinyatakan di bumi, karena Engkau sudah memperdamaikan, bukan hanya dengan surga, bahkan juga dengan bumi ini. Sehingga apa yang dikatakan dunia itu sulit, bagi anak-anak-Mu tidak ada yang sulit. Karena Engkau adalah solusi bagi dunia ini, maka kami juga menjadi solusi bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu semuanya. Bahkan yang pertama kali hadir ataupun beberapa kali hadir, Tuhan Kau teguhkan hati kami semuanya. Sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini menjadi satu keluarga yang besar. Kami sangat-sangat bersyukur. Kami bersyukur untuk tim penggembalaan di tempat ini. Bersyukur juga untuk sinode yang menaungi gereja ini Tuhan. Engkau perkuat seluruh gereja-gereja lokal yang tersebar di seluruh Indonesia di bawah sinode ini. Karena kami percaya keberadaan ini adalah keberadaan yang benar-benar bukan keinginan manusia. Bukan keinginan 1-2 orang. Tetapi Engkau sendiri yang berkehendak. Maka Engkau yang melindungi secara sempurna. Engkau memberikan hikmat kepada Pastor Yudi untuk memimpin bukan hanya gereja GBC dan juga GKIP sinode kami. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan yang sempurna, pelindungan yang sempurna untuk keluarganya, usaha pekerjaannya Engkau yang jadikannya menjadi berhasil. Berkat yang sama Engkau berikan kepada semua orang di tempat ini. Mari saudara angkat tangan wajahmu ke surga.
Lihatlah Allah Bapa begitu mengasihimu. Dia memberkatimu, Dia melindungimu. Dia menyinarkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Dia tidak hanya mengubah situasimu, Dia memberikan hidupnya bagimu, untuk engkau bisa melakukan apapun yang Dia inginkan dalam hidupmu, tanpa ada satu keraguan dalam hatimu. Maka engkau melakukannya di dalam damai, biarlah damai sejahteranya memerintah dalam hatimu. Kasih-Nya yang sempurna, Dia limpahkan di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya yang sempurna. Persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.